udahlah satu sedotan gitu kan dibuang, apa sih pengaruhnya sama hidup. Aku tinggal di daerah Jakarta Selatan, di Kemang aja tuh tetap banjir gitu kan, dan itu iya, awalnya kenapa aku tertarik sama isu lingkungan justru karena di tahun 2005 itu aku dinobatkan sebagai Duta Lingkungan Hidup kan sama Kementerian Lingkungan Hidup, dulu belum gabung sama Kehutanan, jadi namanya masih Kementerian Lingkungan Hidup. Dan itu aku masih SMP, masih minim juga tuh soal pengetahuan tentang lingkungan hidup. Jadi ketika diberikan ditawarkan gitu ya, mau nggak merepresentasikan anak muda dan anak-anak, dulu tuh masih Duta Lingkungan cilik ya. Tapi karena sekarang dikasih makan udah gede ya kan, jadi emak-emak sekarang, jadi sekarang Duta Lingkungan Hidup aja, nggak pakai embel-embel cilik lagi. Nah di situ ketika aku ditawarkan, aku juga diberikan kesempatan buat belajar dan ada trainingnya juga. Dikasih banyak materi soal isu-isu lingkungan dan juga berbagai tantangan lingkungan di Indonesia. Nah dari menjalani kegiatan sebagai Duta Lingkungan, aku tuh jadi sadar gitu bahwa apa yang kita lakukan sehari-hari itu tuh berdampak pada lingkungan di sekitar kita. Contoh kecil nih, misalkan kita menanam dan merawat pohon atau tanaman. Nah manfaatnya itu kan bisa kita rasakan baik secara personal gitu ya, kita bisa menikmati buahnya, ademnya, tapi manfaatnya pun juga bisa dirasakan lebih luas lagi ke orang-orang di sekitar kita. Misalkan tetangga kita juga jadi ikut kebagian buah-buahan pas kita panen, tetangga juga jadi ikut ngerasain ademnya dan sehatnya lingkungan kita. Jadi kayak tercipta positive externalities, atau simpelnya kita memberikan kebaikan nggak cuma pada diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain, untuk lingkungan di sekitar kita juga. Nah, pemikiran yang sama juga kalau kita merusak lingkungan gitu kan, kalau kita buang sampah sembarangan, kadang kita suka mikir ya, buang sampah sembarangan, udahlah cuman bungkus permen doang atau kayak sedotan plastik doang, 1 biji buanglah secara sembarangan gitu ya, apa sih ngaruhnya sama kehidupan kita gitu kan. Tapi kalau pemikiran dan juga perlakuan itu dilakukan oleh 1 juta orang, maka akan ada 1 juta sampah nih yang bakalan terbuang secara sembarangan gitu dan merusak lingkungan. Jadi aku sadar bahwa aksi kecil kita kalau dilakukan oleh orang banyak dan dilakukan secara kolektif, maka dampaknya juga besar gitu. Terus aku juga menyadari gitu sebagai figur publik, sebagai mantan penyanyi cilik dan masih aktif di dunia entertainment juga, pengguna sosial media, aku tuh pengen menggunakan platform aku sebagai public figure untuk bisa ngajak banyak orang untuk sama-sama belajar dan juga sadar akan isu lingkungan. Dan tentunya untuk bertindak untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik lagi dan berkelanjutan, baik untuk diri kita sendiri ataupun untuk generasi seterusnya. Terus kan sebagai influencer gitu ya, pengennya kan bisa menginfluence netizen sekalian gitu untuk melakukan kebaikan bareng-bareng aku. Jadi nggak cuman influence untuk belanja doang, tapi ada hal-hal positif, ada mission yang bisa kita lakukan bersama-sama. Aku jadi punya semangat juga nih untuk bisa bikin sesuatu buat Indonesia gitu ya, untuk bisa bertindak, untuk bisa berkontribusi buat Indonesia dengan ya memikirkan dampak lingkungan di setiap tindakan dan juga keputusan yang aku ambil dan memberikan solusi-solusi untuk isu-isu lingkungan hidup. Jadi ya itulah memang udah jadi semangat aku nih untuk bisa menggunakan talent, network aku dan juga platform aku sebagai figur publik untuk bisa bermanfaat bagi orang lain, bagi Indonesia melalui pelestarian lingkungan. Mungkin perubahan iklim salah satunya ya, karena semakin kesini kita semakin bisa merasakan nih dampak-dampak dari perubahan iklim. Climate change is real gitu kan, apa yang tadinya kita cuma pelajari, kita baca ataupun kita dengar, yang tadinya cuma teori dan juga prediksi, saat ini tuh udah mulai terjadi gitu. Kayak misalkan cuaca yang nggak menentu, kapan sih musim hujan, kapan sih musim panas di Indonesia itu udah nggak tahu lagi tuh startnya kapan. Mungkin teman-teman juga udah bisa merasakannya. Terus cuaca ekstrim kayak banjir dan kekeringan itu tuh udah dirasakan dan menjadi bencana nih di berbagai daerah. Kemudian isu-isu seperti kayak pencemaran udara, air, tanah itu juga kan mempengaruhi kualitas kesehatan kita, itu juga lumayan meresahkan ya. Dan kerusakan-kerusakan lingkungan yang berdampak pada keanekaragaman hayati kita juga. Aku tuh suka sedih gitu kan kalau ngeliat di sosmed ada orang yang ngebagiin kayak binatang-binatang yang kehilangan rumahnya karena ada kebakaran hutan, atau kayak hewan-hewan laut yang terluka karena sampah plastik, yang penyu ada sedotan nyangkut, atau paus yang mati pas dibuka ternyata
isi tubuhnya tuh sampah semua gitu kan. Itu juga menjadi keresahan dan juga concern, dan hal-hal yang membuat aku tergerak juga ya untuk bisa involve di jadi solusi untuk kelestarian lingkungan hidup. Dan tentunya aku pengen mewariskan bumi kita ini yang berkelanjutan kepada anak cucu kita kelak gitu. Pengen mereka juga ngerasain hidup nyaman, hidup bersih, sehat, dan dengan segala keindahan alam yang ada di bumi ini kita. Ya aku pengennya sih semoga apa yang udah kita lihat, apa yang udah kita rasakan ini tuh bisa menjadi bahan renungan dan jadi suatu hal yang menyadarkan kita ya, kita semualah dari mulai masyarakat, pelaku bisnis, pemerintah, untuk selalu bisa mempertimbangkan dampak-dampak lingkungan di setiap keputusan yang kita buat gitu. Aku tinggal di daerah Jakarta Selatan, di Kemang aja tuh sempat banjir gitu kan, dan itu ya sekarang yang kita rasain ya karena perubahan iklim ya gitu. Kalau panas mungkin panas banget, tapi kalau hujan, sekalinya hujan mungkin intensitasnya tinggi sekali gitu, jadi bisa sampai banjir. Bahkan di beberapa daerah ada yang sampai banjir bandang gitu kan. Itu juga salah satu dampak dari perubahan iklim. Iya.